Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat Immanuel Garut yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama dengan kami dalam program Berkat Pagi yang dimana akan siap memberkati Bapak Ibu Saudara. Yang dimana firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya kita mensiapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita masih di dalam Kisah Para Rasul. Kita akan fokus pada pasalnya yang ke-10. Kisah Para Rasul 10 ayat yang pertama hingga yang ke-8 saya akan bacakan dengan judul perikop Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya besar beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Ayat yang terakhir yang ke-8, dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Puji Tuhan. Di sini Kornelius, kita tahu sudah kita baca tadi, dia adalah seorang perwira Romawi. Dia seorang yang bukan Yahudi, non-Yahudi. Menjadi seorang perwira atau pemimpin bagi itu adalah pekerjaan biasa yang dilakukannya sehari-hari. Tetapi mungkin dia sudah berada di jabatan yang tinggi saat itu ya, dudukan yang tinggi, tetapi dia tidak membiarkan dirinya, tidak membuatnya sombong. Di sini kita lihat dia dan keluarganya, seisi rumahnya sangat hormat dan taat pada Allah. Menjadi kesaksian, Bapak Ibu harus tahu bahwa menjadi kesaksian bagi orang lain adalah sudah menjadi tugas kita sebagai orang percaya, sudah menjadi tanggung jawab kita. Di mana ketika kita berjumpa dengan orang-orang di luar sana yang bisa dikatakan belum mengenal Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan. Di sini dikatakan Kornelius dia adalah seorang yang non-Yahudi. Kita harus bisa menjadi saksi di luar sana. Kita memberitahukan tentang keajaiban kuasa Tuhan yang kita alami, yang kita rasakan dalam kehidupan kita, dan kita bagikan kepada orang-orang sekitar kita. Mungkin keluarga kita ada yang masih belum percaya akan Tuhan, yang belum takut akan Tuhan. Yaitu kita lihat contoh di sini Kornelius, ayatnya yang kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Ia banyak memberi sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Di sini dia bukan begitu saja, dia adalah seorang yang murah hati, bahkan dia begitu tekun berdoa. Kita lihat di ayat yang ke-3 sampai yang ke-8 mengenai penglihatannya. Dalam suatu penglihatannya yang dimana malaikat Tuhan datang kepadanya untuk menyampaikan kepada Kornelius, di mana malaikat Tuhan menyampaikan kepada Kornelius bahwa perbuatan baiknya itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Sebab dikatakan ayat 4, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Segala perbuatan baik Kornelius, segala setiap hal-hal yang dia lakukan itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Bahkan
Tuhan juga akan memakai Cornelius menjadi alatnya untuk menyebarkan berita firman Tuhan. Di sini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat apa yang bisa kita pelajari dari Cornelius ini, yang tadinya dia non-Yahudi, dia belum tahu akan Tuhan, tetapi dia boleh percaya. Yang pertama itu yang kita dapat pelajari dari Cornelius itu, yang pertama ketaatannya. Kita lihat dalam ayat yang ke-8, dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Ini Cornelius, dia memanggil para hamba-hambanya untuk dia menyuruh pergi ke Yope untuk berjumpa dengan Petrus. Karena di sini Tuhan menyuruh dia untuk pergi panggil Petrus. Sehingga Cornelius dia langsung mengutus orang-orangnya. Orang-orang yang dapat dipercaya, bahkan orang-orang yang saleh untuk pergi ke Yope menemukan Petrus. Dan yang kedua, Bapak Ibu, yang kita dapat pelajari dari seorang Cornelius ini. Yang kedua itu, dia mendengarkan Injil, firman. Kita lihat kita maju sedikit di ayat yang ke-33. Masih pasal yang ke-10 ayat yang ke-33. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Di sini dia mendengarkan Injil, firman Allah. Injil yang kita tahu berisi tentang kabar baik, kabar sukacita. Sukacita tentang Yesus Kristus, amin, haleluya. Dia dan keluarganya, seisi rumahnya mendengarkan, menerima pesan Tuhan melalui Petrus. Apa yang dikatakan Petrus? Ketika seseorang, Bapak Ibu harus tahu, ketika seseorang mendengar firman, maka dia juga harus mulai bisa menyesuaikan pikiran dengan pikiran Kristus, seperti pikiran Kristus. Dan ketika dia sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan firman, yang ketiga, dia menanggapi Injil. Dia menanggapi apa yang disampaikan Petrus. Bukan sekedar ketika kita datang bersekutu kepada Tuhan di gereja atau di ibadah wadah atau dimanapun. Ketika kita mendengar firman, bukan hanya sekedar kita baca, kita dengar. Bahkan kita lihat Cornelius yang ketiga ini yang kita dapat pelajari, yaitu dia menanggapi firman Allah. Kita maju lagi pada ayat yang ke-48. Lalu ia menyuruh, ayat 48 bagian A, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Cornelius dia dibaptis, dia menanggapi firman, dia dibaptis, bahkan dia menerima Roh Kudus. Kita sebagai orang percaya, kita tidak dapat berjalan sendiri ketika kita berada di dunia ini. Kita yakin Tuhan bersama dengan kita, tapi melalui juga Roh Kudus. Roh Kudus juga yang akan memampukan kita untuk kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Cornelius melakukan hal-hal baik bukan karena dia ingin mendapat apresiasi dari Tuhan, tapi dia melakukan kebaikan, hal-hal baik. Dia memberi banyak sedekah kepada orang-orang Yahudi waktu itu, karena dia memiliki hati yang murni. Dan Injil adalah kabar sukacita bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan datang pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu Saudara, benar-benar boleh menyadarkan kita, menegur kita, mengingatkan kita terus untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, melakukan, bukan hanya mendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu Kau Tuhan.